Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila udah seminggu lebih nggak siaran nih. Jadi alhamdulillah kita dapat waktunya, jadi kita bisa ketemu lagi ya. Selamat malam classmate semua. Apa kabar malamnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Malam ini temanya tema menjaga kesehatan. Tapi nggak mau apa yang kita bicarakan nanti kita bahas bersama ya. Oke, saya Habib Prasetyo yang akan memandu acara pada malam hari ini di 60 menit ke depan. Jadi sebelumnya uh, aku jelasin dulu ya soal kelas bersama ini apa sih ya. Jadi mm, tak bosan-bosan kita selalu menjelaskan apa sih yang namanya kelas bersama. Jadi kelas bersama adalah inisiatif dari teman-teman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin sekali ya menularkan spirit belajar sepanjang hayat gitu. Itu yang kita coba mau tularkan. Jadi sehingga kita bersama-sama membentuk komunitas ini yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi bisa menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat bisa bertemu gitu ya. Jadi kelas bersama ini di bawah naungan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang dimana kita bisa bertemu tapi melalui virtual gitu. Karena memang pada musim pandemi ini kita sangat-sangat tidak memungkinkan untuk bisa bertatap muka gitu. Baik, saat ini kelas bersama tumbuh menjadi kelas online yang konsisten untuk melaksanakan kelas gratis setiap harinya ya, luar biasa ya. Kita butuh banget dukungan support dari sahabat-sahabat classmate yang selalu hadir di kelas bersama. Amin, amin. Baik, kita ada di episode ke-111. Wow, 111. Ngobrol asik di rumah aja. Jadi Kamis 22 Oktober 2020 kita akan membahas yang tadi aku kasih bocoran ya, soal menjaga kesehatan. Jadi tema yang mau diangkat adalah mental and preparation for ultra trainer. Ih, kok ultra trainer, ultra runner ya? Oke, sebelumnya aku mau bacakan CV beliau, tapi gak usah banyak-banyak lah. Teman-teman udah bakal tahu banget yang biasa menjadi seorang pelari maraton. Ya, jadi beliau adalah seorang ultramaraton ya. Untuk mempersingkat waktu kita panggilkan saja Martin Marianto. Halo Martin. Halo, Wah, salam mantap. kenal. Gimana sehat-sehat Om Martin? Alhamdulillah sehat, Sehat-sehat ya Om Martin ya. Kalau sehat-sehat, udah pelari alhamdulillah begini, sehat. kalau 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 pelari ini kalau ditanya sehat-sehat apa enggak, ya itu salah pertanyaannya ya. Jadi sudah pasti ya Om Martin ya. Baik, eh kita sapa dulu nih teman-teman kita yang sudah hadir, yang ada hadir di YouTube channel, yang ada di Facebook juga sudah banyak juga yang hadir nih. Ada Pak Solikil Abadi. Ini Pak Solikil Abadi nih, Om Firman dia apa namanya penonton sejati nih, kelas bersama nih. Kemudian ada ini nih, ada di YouTube channel ada Mas Firman, nama lari Brisbane hadir. Wah ini ada orang di belakang kita Langganan nih. ya, langganan dia. Langganan nih kayaknya nih. Gila ini supporting manajernya Om Firman, Om Martin nih. Mengantarkan Om Martin untuk bisa siaran. Oke, gimana nih Om Martin? Kita hari ini mau ngangkat tema apa sih Om Martin? Halo Om Martin. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran nggak? Double ya, suaranya double. Oh suaranya double. Sorry Jadi, sorry. Double. halo, Ya ya aman, sebentar. aman. Aku cek dulu. Dan agak delay, Oke. agak delay. Atau Om Martin lagi buka YouTube nggak? Bentar. Om Martin YouTube-nya dimatikan kalau buka YouTube. Halo,
Ya, gimana? Sudah ya? Oke, oke, Nggak double kan? Nggak double ya? oke. Enggak, udah. Oke, sip. Oke. Martin, kita mau angkat tema terkait mental preparation for ultra runner. Ya, Itu maksudnya gimana sih, Om Martin? Mungkin bisa menjelaskan dulu di awal seperti apa? masalah langsung ke mentalnya aja nih. Apa gimana? Boleh kita kedua-duanya juga boleh nih. Mungkin Oke, sahabat-sahabat kelas yang pelari juga pengen tahu nih apa namanya tips-tips dari Om Martin nih. sebenarnya sebelum kita masuk ke segmen ultra runner, kategori ultra ya, yang kita Ya, ketahui kategori lari kan ada 5K, yang ya. 10K, half marathon itu 21 kilo, dan full marathonnya Ya. 42 1,95. Nah, Oke. kategori ultra itu adalah jarak yang di atas 42. Jadi kalau misalnya kita sudah berlari 43, kita boleh mengklaim kalau diri kita ultra runner. Gitu. Oke. Tapi kebanyakan Jadi event-event ultra itu minimum 50 kilo. 50. Ya, 50 Iya nih kilo. aku kan ada beberapa ya event-event yang memang menakjubkan ya. Ada beberapa yang tadi aku baca tuh sampai ada yang 200 kilometer ya. Malah Hmm. bisa sampai ada yang lebih gitu ya. Jadi Hmm. itu seperti apa ya untuk bisa khususnya untuk pemula untuk bisa memulai menjadi ultra runner itu ya, Om Martin. Gini, saya terjarak terjauh sendiri belum pernah mencapai 200 ya. Oh gitu Secara ya. pribadi belum pernah Oke. mencapai 200. Jadi saya Ya. menginformasikan biasanya ya kalau saya untuk menghadapi event-event di atas 42 kilo minimumnya saya minimum 45 saya pernah itu 45. biasanya saya tuh tidak hanya berlatih lari. Jadi diselingi atau dibarengi dengan strength training ada juga. Mm-mm. Terus maksudnya pakai selain program berlari ya, strength training kayak Ya. squat, terusnya Ya. push up, penguatan upper body, sama nutrisi perlu juga sih untuk dari buat ke tubuhnya. Gitu. Oke. Oke, itu tadi kan sebagai pemula ya. Kalau Om Martin sendiri ya sebagai ultra runner ini kesibukannya apa sih sehari-hari selain menjadi seorang ultra runner nih? Kegiatan, kegiatan. Ya, Ya kan sebenarnya kalau berlari ini sampai sejauh ini tuh hobi ya, kegiatan ya. hobi. Tapi kegiatan utamanya pegawai, karyawan tetap di sebuah bank yang kerja 9 to 5 gitu. Senin sampai Mhm. Jumat. Kalau sudah ketemu Ya, ketemu weekend tuh Sabtu udah paling senang dah. Kita sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu pasti ya. kita udah wah besok weekend kita bisa kumpul lari sama teman-teman gitu kan, kayak CFD Hmm. misalnya gitu. Hmm. Tapi kalau kalau di masa pandemi gini memang masih ya Om untuk apa namanya melakukan runner kan sepertinya udah dibatasi untuk para runner ya. Biasanya kan Hmm. kalau Hmm. naik sepeda kan kurang Ya, seperti apa tuh Om kalau di masa pandemi itu Om? saya pastinya kurang kurang fokus kalau dibandingkan sebelum pandemi. Kurang. Ya, untuk program. Hmm. Makanya di tahun ini saya sama Ya, sekali tidak mengikuti event RI. Ya, kita tahu diri lah ya, udah latihannya kurang. ya. Walaupun ada ya event-event lari yang virtual. Ya. Kalau saya ngambil keputusan untuk tidak mengikuti. Nah, terakhir saya ikuti itu
jarak 42 kilo di bulan Januari tahun lalu, yang 2020 itu relay saya Sentul Ultra Triathlon barengan bertiga sama teman. Saya kebagian untuk larinya. Itu event terakhir saya sebelum pandemi. Oke. Itu di tahun masih 2020 Januari 2020 terakhir itu. Januari 2020 ya. Iya. Oke, jadi sampai situ udah berhenti ya Mas. Sampai situ sampai Memang, sekarang saya belum ikut lagi. Nah, tapi untuk ya namanya kita kan udah biasa kalau lari ya. Kalau saya sempatin waktu aja, kalau misalkan lagi saya ada waktu WFH, saya paginya sebelum banyak orang kumpul-kumpul tuh kayak biasanya habis sholat subuh saya keluar lari 5 kilo itu, ataupun malamnya ataupun di weekendnya saya ambil sekali. Oke. Gitu. Jadi memang jangan sampai berhenti banget ya, apalagi biasanya orang yang sudah melakukan aktivitas yang sangat berat gitu untuk berhenti ya. Iya. Itu kayak apa ya, badan sakit semua ya. Enggak. Ini nggak tahu terlalu klise apa enggak ya, tapi saya sih enggak sakit juga, cuman aduh biasanya begini nih schedule-nya tuh kok diem aja di rumah gitu kan. Iya, itu makanya. Sakitnya malah di perasaan ya, sakitnya malah di perasaanku. Ya betul, itu dia. Kurang apa gitu ya. Iya, kayaknya ada yang kurang di biasanya begini-begini. Ya. Kalau ini di foto lagi kegiatan apa nih Om Martin nih? Oh, itu saya untuk event Nusantara Chapter 5. Itu finishnya di Gunung di Dieng, Desa Dieng. Di Dieng. Iya, di Dieng. Wow. Itu dia. Itu bisa kasih tahu nggak kalau yang apa namanya ketika lari mencari apa namanya charity, event charity. Ya, terutama event Nusantara itu ya Om Martin ya, itu seperti apa Om Martin melihat kesiapan Om Martin sendiri kalau mau ikut event-event macam event yang ada di gambar ini Om Martin? Kalau kita bicara ultra runner, biasanya kita berlarinya itu tidak secepat untuk kayak event 10K, maraton atau full maraton. Saya biasanya lebih memperlambat karena kan ini kan endurance ya. Kita masih ada jarak ke depan lagi yang harus ditempuh. Jadi saya tuh maintain-nya adalah ketahanan tubuh aja. Jadi kalau misalkan sama ini sih yang penting adalah nabung tidur. Nabung tidur, iya benar. Jadi banyak tidur ya. Iya, jadi sebelum jadi benar-benar space ya. Iya, sebelum event di hari H ya. Selain program latihan, ada juga program tidur. Percaya nggak percaya itu ngebantu. Bener. Berapa jam? Sehari berapa jam? Kalau mesti persiapan tidur? Ya, biasanya kalau ya. Sehari berapa jam mesti? Kalau walaupun sebenarnya aturannya ada 8 jam ya kalau normal ya. Ya kan kalau kita tahu 8 jam, tapi kan tetap aja kan kita jam berapa, jam 10 masih melek gitu kan. Itu harus dia ikutin, cuman kita nak kayak apa namanya, kayak kalau lagi ngantor nih, jam istirahat habis makan siang terus sholat, tidur 15 menit sampai setengah jam. itu kayak gitu tuh ngebantu walaupun ya cuma sebentar gitu. Karena kita kan berlarinya yang penting dari kalau saya ngambil half course itu startnya siang, ketemu malam, ketemu finishnya tuh Minggu siang. Nah, pas malamnya itu ngebantu kita tetap melek. Gitu. Jadi kan nggak lucu ya kalau lari ngantuk ya. Sebenarnya rasa kantuk nggak bisa dilawan. Cuman kalau kita berhenti ataupun diam, itu ada waktu yang harus dikejar. Kayak misalkan kita tuh di ultra itu ada checkpoint. Kamu harus sampai checkpoint ini sebelum jam segini, ya kan? Itu ada checkpointnya. Kalaupun kita lewat, ya sudah,
kita nggak bisa istirahat. Artinya kita nggak punya tabungan apa namanya, nggak tabungan tenaga itu. Tapi kalau kita lebih cepat berarti kita nabung waktu. Wah, kayak sebenarnya ada time managementnya juga. Misalkan saya dari start nih ke checkpoint 1, saya misalkan punya spare waktu istirahat sebenarnya setengah jam. Kan karena stamina masih ada baru start lah ya, checkpoint 1. Ya udah paling nggak nyampe 5 menit atau 3 menit saya langsung jalan. Berarti saya punya tabungan untuk checkpoint di berikutnya, saya bisa tidur panjang gitu. Ataupun mau ngapain gitu. Itu time manajemennya seperti itu. Ataupun mau makan, ganti baju ataupun ibadah, itu bisa seperti itu. Gitu. Oke. Itu dari segi persiapannya. Nah, sekarang kalau segi mentalnya itu seperti apa, Om Martin? Nah, segi mentalnya karena judulnya mental and preparation ya. Mentalnya adalah gini. Ya. Kan biasanya kayak jangankan ultra ya, kadang-kadang kita saya ngerasain sendiri juga. Kita lari ikut full maraton. Itu di kilometer biasanya yang pada halu-halu tuh, ya udah halu gitu. Di kilometer 30 tuh. Ngapain ya gue lari 30 kilo? Ngapain gue daftar ini gitu tuh. Ya, udah daftar mau ngapain lagi? Masa mau diem? Itu yang bikin kuat tuh adalah gini. Apa namanya? Udahlah, itu udah ngomong sendiri. Itu udah biasanya tuh kalau event-event maraton gitu tuh kita masih ada barengannya. Kayak misalkan saya lagi jalan nih, tiba-tiba ada ibu-ibu dengan kategori yang sama Pak Niko dibalap ibu-ibu, gimana nggak panas coba? Betul ya? Ya, itu mentalnya jadi booster, bisa jadi booster kan gitu kan. Bukan jadi motivasi ya, malah jadi motivasi ya. Itu berpikir kayak gini, ibu-ibu aja bisa, masa mental saya drop sih untuk mengalahkan jarak segini gitu kan. Gitu kan? Yeah. Nah, kayak ada pengalaman waktu di Nusantara chapter 5 saya istirahat di 1 CP. Tidur tuh, karena saya udah tahu punya tabungan panjang. Nggak taunya kebablasan. Kebablasan, teman-teman saya yang biasanya, yang tadinya kita punya tim bareng, mereka sudah jalan duluan. Biasanya kan kita cari-carian tuh. Mereka pikir saya yang sudah jalan duluan. Ternyata saya masih tidur. Ini paling epic banget sih. Saya tidur di suatu masjid. Karena masjid itu penuh, itu waktunya tuh sekitar jam 1 pagi, Sabtu dini hari. Itu mau berangkat naik ke jalur Dieng. Sabtu dini hari, itu dinginnya minta ampun. Saya tidur di balik mimbar masjid karena itu cuma satu tempat yang kosong. Yang lain udah penuh dengan pelari-pelari yang tidur juga. Ya, betul. Nah, teman saya nyariin, nggak ketemu saya, nggak ngeliat dia. Mereka pikir saya udah lari duluan. Ternyata saya masih ditinggal di situ. Saya sendirian, gelap, tidak ada penerangan, hutan bambu pula, sama sekali penerangan hanya dari headlamp saya. Kalau saya diem aja, berarti saya tidak waktunya makin mepet kan untuk ke berikutnya. Mau nggak mau saya jalan. Saya ngomong sendiri. Saya ngedumel sendiri. Itu mentalnya. Iya, itu betul. Iya, di situ mental udah banget itu. Udah ketempa banget. Dan memang harus dialami oleh seorang runner ya. Ya kalau yang ultra ketemu malam, ketemu panas, ketemu hujan, ketemu terik, udah bukan hal baru. Oke. Om Martin, ada pertanyaan nih Om Martin nih, ada. Oke. Langsung kita jawab pertanyaan ya Om Martin ya. Boleh. Ini ada Meta Azalia, dia mau tanya, untuk persiapan ultra run sendiri biasanya Mas dari berapa bulan sebelumnya gitu. Kemudian berapa kilometer untuk peak trainingnya.
Kemudian untuk preparation selain lari, ada latihan fisik lain atau diet nutrisinya kah? Gitu. Dari Ya, Meta apa Azalia. ya? Oke, terima kasih Mbak Meta ya. Apa Ya. yang ditanyakan semua ini sudah pasti ada. Biasanya saya sebelum ngikutin event tertentu, misalkan ya, saya mau ngambil kategori yang apa nih? Kalau misalkan ngambil yang half course, tetap aja saya harus mempersiapkan, apalagi yang full course. Tapi selama ini saya ngambil yang half course. Biasanya saya tuh menyempatkan meng-college mileage itu dalam seminggu 60 kilo. Paling tidak berarti saya harus berlari sehari 10 kilo. Biasanya gitu kan. Satu hari untuk istirahat. Ataupun bisa 5 kilo, sisanya 10 kilo. Ataupun sehari bolong, 2 hari bolong, tapi biasanya di minggunya saya long run. Kan karena daya tahannya akan berbeda. Kalau kita 10 kilo, 10 kilo, ataupun 10 kilo, kita kosongin 2 hari, tapi di dalam 1 hari kita numpuk di 20 kilo. Itu akan berbeda. Itu bekal untuk daya tahan. Kalau untuk nutrisi, biasanya saya itu masuk program untuk tidak makan karbo sih, untuk biar apa namanya, biar agak enakan lah ya gitu. Ada tenaga. Tenaga. Sama kalau tadi selain berlari, ada nggak sih latihan-latihan yang dilakukan? Ya, kayak tadi saya sudah cerita, selain berlari saya punya ada program untuk kayak semacam training lainnya, ataupun dulu sebenarnya saya juga ngambil kelas yoga, sempet untuk itu ada bekal jadinya. Ya itu untuk latih sabar juga sih, jadi pernapasan juga gitu. Apalagi ya tadi pertanyaannya udah kejawab semua ya? Nutrisi. Ada diet nutrisi nggak, Om Martin? Diet nutrisi, saya tidak terlalu paham nutrisi. Biasanya ya, yang saya alami selama ikut ultrarunner adalah justru saya tuh tidak lapar. Jadi kalau misalkan, mungkin karena itu kali ya, nggak tahu nih. Ini apa yang saya alami ya. Saya tuh makannya tidak diet gitu. Tapi memang porsinya tidak seperti biasanya. Kalau misalkan lagi nggak ada event, kan biasanya nasi uduk, nasi goreng gitu lah. Kalau itu diubah gitu. Apalagi nasi padang. Tapi after event, setelah finish, nah itu yang menggila, makanya langsung balas dendam. Oke, itu ya Mbak Meta Azalia, tadi udah dijawab komplit dari Om Martin nih. Mungkin ada lagi Mas Relan. Oke nih, dari Jaka Aldi nih Om Martin. Pernah lihat sebelum lari ada namanya program nambah karbo. Ini kalau nggak salah ada lanjutannya tuh ya. Ya, biasanya pelari ini program nambah karbo. Disebutnya, kalau kita menyebutnya carbo loading. Ada yang melakukan seperti itu. Ada pun yang punya pendapat, kita sudah biasakan ya, saya akan melakukan lari 42 kilo full maraton. Untuk 42 kilo itu dilakukan 6 bulan programnya sebelum hari H. Nah, kita kan melakukan dari 6 bulan sebelumnya, kan kita udah lakukan program latihan, misalkan kalau ada yang nutrisi segala, terus ya rutin nih. Ceng, hari H malamnya biasanya yang mereka sebut carbo loading. Ya, karena mereka berpikir gini, gue pengen strong nih, besok lari, gue makan banyak lah. Nah, mereka itu ada yang berpikir seperti itu. Cuman gini loh, misalkan kita udah program sama 6 bulan, tiba-tiba dihancurkan metabolisme tubuhnya dalam 1 malam.
Iya. kekenyangan. Hmm. Sebenarnya bukan strong buat besoknya. Apa yang sudah kita lakukan selama 6 bulan itu sebenarnya udah siap gitu. Kalau saya baru punya berpikiran gini, event lari itu goalnya adalah gini, maksudnya bukan goalnya ya, susah-susahnya gitu ya, menderitanya adalah pas latihan. Jadi pas race-nya kita senang-senang, kita rayakan kayak lebarannya, kita 6 bulan puasa nih. Lebarannya pas di hari H, pas di race-nya itu malahan kita senang-senang aja gitu, bawa fun. Jadi kalau kayak efek tadi kita bilang mentalnya, kalau pas lagi hari race kayak kata ada foto-foto, terkecuali yang punya target personal best. Jadi kayak saya menyelesaikan full marathon 42 kilo 5 jam sebelumnya. Tahun depan saya mau 4 jam Nah, itu nggak bisa senang-senang. Kita harus tetap itu. Tapi kalau saya biasanya tidak ada target personal best. Yang penting saya selesai sebelum cut off time. Gitu. Makanya tadi disebut, ada nggak sih makan karbo ya? Ada. Ada beberapa runner yang melakukan itu. Benar ada. Betul ya. Gitu. Dia ada tambahan lagi, katanya kalau kayak makan mie ayam gitu sepuasnya gitu ya. Nah, benar gak Om? Makan mie ayam sepuasnya ya katanya. Waduh. Itu kayaknya hobi aja ya, penggemar mie ayam. Sudah makannya beda apaan aja sih. Penggemar mie ayam aja ya, betul. Kebetulan saya juga itu masing-masing suka. Iya, suka juga mie ayam sih. Oke, nggak sampai segitunya ya. Tapi gini, Om Martin, ketika udah puasa nih, 6 bulan nih, terus kita lari, terus makan, terus untuk merayakan ya, tadi ceritanya merayakan, terus makan sepuas-puasnya, apa nggak kaget malah mungkin badan sudah terbentuk ya untuk bisa terlatih untuk nutrisi tadi, badan terjaga makanannya, tiba-tiba mau makan sepuasnya gitu, apa nggak kaget itu, Om Martin? Ini sepuasnya setelah race apa yang kita bicarakan tadi, carbo loading. Kasusnya yang ditanyakan adalah after race apa malam sebelumnya sebelum race, gitu. Biasanya kan gini. Biasanya orang-orang melakukan carbo loading adalah sebelum jam 7 malam ya. Karena kita, kalau saya ya, sepengalaman saya setelah jam 7 atau jam 8 saya harus sudah tidur. Sudah tidur. Karena kita akan start dimulai jam 5 pagi. 4:45. Kalau biasanya ya, event race venue-nya jauh dengan penginapan, kita bisa aja kita kan ada persiapan nih. Mempersiapkan ini, itu bisa-bisa kita bangun jam 3. Kalau kita malamnya makan, kekenyangan, terus kita masih ngobrol-ngobrol sama teman. Biasalah ya, misalkan kita ambil contoh Bali Marathon. Ya tahu sendiri kan, hiburan Bali. Kita besok mau lari nih 42 kilo. Wah, kita heboh-heboh dulu, ya kan? Udah nyantai aja besok gitu aja, ya kan? Wah, nongkrong dulu ke sini, hiburan. Pulang-pulang jam 1 coba, apa jam 11? Iya kan? Apa besoknya nggak tepar? Iyalah, jam 4 sudah bangun lagi. Kalau mau, kita heboh-hebohnya after race aja, kita party. Ya, betul. Nanti setelah ya. Iya, setelahnya baru kan merayakan kemenangan. Oke, baik. Dari Sela Basalamah nih, Om Martin. Gimana sih awal ceritanya bisa suka mulai lari? Karena hobi atau diajak teman? Jadi terus apa saja yang perlu disiapin nih untuk memulai lari? Oke, terima kasih Mbak Sela. Awal lari ya sebenarnya kita dulu kan dari zaman induknya semua olahraga kan pasti berlari kan. Kita mau latihan apa? Voli. Kita mau latihan basket. Pasti tuh suruh lari. Ayo keliling lapangan dulu, lari.
5 puter. Latihannya lari. Nah, ya kan? Ataupun mau taekwondo pasti ayo keliling lapangan dulu. Nah, dari situ tuh apa namanya, karena saya juga emang orangnya tuh senang olahraga gitu kan. Saya pernah ikut taekwondo, terus yoga juga, bola. Nah, itu semua pasti diawali dengan berlari. Cuman awal saya serius menggiati kegiatan lari ini di 2013. Di 2013 justru awalnya adik saya duluan yang terjun ke event ini, event lari yang sekarang lagi banyak ini. Gitu. Adik saya sudah, justru adik saya juga pelari ultra, dia lebih dulu. Gitu. Jadi ya secara tidak langsung adik saya menginspirasi saya. Makanya event ultra runner pertama saya adalah Nusantaran. Waktu itu saya gini ceritanya, adik saya, Bowo namanya kan, Wo kita lari yuk bareng adik kakak gitu, misalnya sosok ini akrab gitu, apa namanya, sibling runners gitu, relay berdua, patungan berdua gitu, jarak sejauh itu kita bagi berdua gitu. Ditolak lah saya, nggak bisa. Kalau untuk mau berlari di event ultra runner, kamu harus mempunyai pengalaman di lari 42 kilo full marathon. Nah, waktu itu saya belum pernah. Di tahun 2016 saya baru full marathon pertama saya. Itu setelah itu berarti saya punya lisensi dong untuk ke jenjang berikutnya untuk ultra runners. Setelah itulah saya langsung ikut beberapa ultra runner. Nah, untuk yang berikutnya tadi kan ada. Gimana? Jadi ya lanjut Mas Om Martin. Oh, nah tadi yang pertanyaan terakhir, apa sih yang dari pertanyaan Mbak Sheila tuh kayak awal mula lari ya? Apa sih yang perlu siapkan? Kalau nggak salah coba. Apa yang perlu dipersiapkan sebelum lari ini? Nah, niat. Apa perlu disiapkan untuk memulai lari ini? Niat udah gitu aja. Niat ya. Niat. Nomor satu. Niat. Udah. Misalkan betul. Kita nih udah punya sepatu lari, udah punya celana lari, jersey lari. Tapi bangun paginya tuh udah males ya. Ya. Udah nggak kepake tuh sepatu. 12 ya. Iya udah. Selimut sama bantal lebih posesif, kelar udah. Betul. Udah susah tuh ya. Enggak. Iya, niat harus kuat. Oke. Ini lagi Mas Om Martin ada lagi nih dari Ade Haryono nih Om Martin. Ya, untuk ultramaraton Om Martin pakai jenis sepatu apa sih yang nyaman dan tidak cedera sampai finish line? Weh, ini nih. Oke. Untuk bicara sepatu biasanya kita kan punya karakter kaki pasti beda ya. Manusia tuh unik pasti kakinya. Tidak ada yang sama sekali. Nah, dari sepatu kan nggak bisa mengakomodir itu semua ya. Paling yang secara garis besar kakimu itu karakternya wide, kakimu karakter itu narrow, kakimu karakternya itu flat atau apa. Pertama kita harus tahu karakter kaki kita. Ya, barulah kita ke toko sepatu. Ngobrol tuh sama masnya. Mas, saya cari sepatu yang buat kaki ini, misalkan karakternya. Kalau saya sendiri wide, kaki saya lebar depannya. Kaki wide karakternya. Setelah itu, kita ngobrol lagi, Mas, sepatu yang wide yang ini, ya misalkan kita mau ikut event apa dulu nih, half marathon, full marathon, sepatu ini yang wide bisa nggak sih untuk menyokong nggak sih untuk lari sejauh ini, misalkan gitu ya. Nah sisanya adalah mental sama daya tahan kita, udah gitu doang. Kalau untuk mau nyampe finish, kalau sepatunya udah keren-keren tapi kita di kilometer sekian udah capek,
sepatunya keren, mahal, ya udah nggak bakalan sampai. Tapi kalau misalnya pakai sepatu yang ya underrated, tapi kitanya udah mental baja kan, udah niat kekeh untuk memfinishkan 42 kilo, bisa. Itu pasti selesai ya. Ya, kayak tadi makanya untuk Mas Ade, kita harus tahu karakter kaki sepatu kita. Kita harus tahu jenis sepatunya. Jadi setiap orang berbeda-beda gitu. Semoga cocok sepatu yang kalian pilih dan bisa sampai finish. Oke. Tapi itu biasanya mengetahui itu sebagai pemula ya, sebagai pemula untuk mengetahui kaki itu jenis-jenis apa itu rekomendasinya dari mana, Om Martin? Kenapa? Sorry. Buat pelari ya, untuk pelari pemula itu loh, Martin. Jadi kita kan mau nyari sepatu tadi kata bilang Om Ade Haryono, jadi dibilang jenis sepatu apa sih gitu ya. Ketika kita mau mengetahui sepatu kita tuh kaki kita tuh tipe apa itu kita tahunya dari mana, Om Martin? Sekarang ada beberapa toko sepatu yang bisa ngecek kayak telapak kaki kita tuh nginjek, ada alatnya. Salah satunya saya kurang tahu tuh alatnya apa, cuman ada yang bisa memberi kita informasi, wah kakinya Mas ini setelah di scanning, terus diobservasi, Mas kakinya ini ya pronon misalkan agak miring ke sini, nanti tuh kita diarahkan sama itunya mas yang di penjaga sepatunya tuh, Mas pakai tipe yang ini. Salesnya gitu. Ya. Itu bisa. Kalau kita tidak yakin dengan karakter kaki kita untuk pemula ya. Gitu. Ada kok beberapa toko sepatu yang menyediakan itu. Jadi memang udah ada ini membantu juga ya nanti ke toko sepatunya ya. Iya, tapi biasanya ya. Baik Mas Roland, ada lagi pertanyaan Mas Roland? Gini, kalau Om Martin kan kita selain tadi sudah, ini ada lagi Solikil Abadi ya. Dari Solikil Abadi nih Om Martin, bagaimana cara menjaga kesehatan para pelari sehingga napasnya panjang dan tidak cepat ngos-ngosan? Nah ini terjadi nih kalau sama saya nih terutama nih. Larinya itu ngos-ngosan. Pertama gini ya, emang itu ke semua orang juga pasti iya. Biasanya saya gini dulu. Saya berlari untuk ngelatih nafas ya, bukan masalah kecepatan waktu. Jadi saya ngukur dulu nih, saya dengan nafas yang tidak terengah-engah, tidak ngos-ngosan, itu mampu di berapa kilo sih? Jadi saya misalkan awal-awal minggu ini saya 3 kilo tanpa ngos-ngosan, tanpa engap, tanpa tepar gitu, sampai kolaps gitu, 3 kilo misalkan. Yeah. 2 minggu berikutnya saya latih terus tuh, belum naik dulu ke berikutnya, saya tetap aja di 3 kilo. Sudah percaya diri untuk ke jarak terjauh, misalkan saya tambahin 5 kilo, udah terbiasa kali, coba 3 kilo terbiasa kali, saya 5 kilo Tapi kalau misalkan 5 kilo kita ketemu ngos-ngosan, kita jangan kurang, balik lagi ke 3 kilo. Tetap di 5 kilo, tapi tetap dilatih. Nah, biasanya kan kayak tadi saya pernah tadi saya cerita pengalaman olahraga saya ada yoga kan. Nah, itu membantu juga. Saya pernah ikut yoga, pernapasan. Jadi tipsnya sih, kenali diri kamu, larinya seberapa jauh, itu dulu dilatih. Gitu sih. Jangan maksain lah. Betul. Itu biasa itu tadi ya Pak Solikil Abadi ya. Jadi memang harus dilatih ya pelan-pelan ya. Jadi jangan dipaksakan juga gitu ya Om Martin, mungkin pesannya gitu ya. Baik, dari ibu keluarga nih Om Martin. Selamat malam Mas Martin. Selamat program malam. Latihan apa yang baik dilakukan?
Oke, program latihan apa yang baik dilakukan untuk pelari jarak jauh tingkat pelajar selama masa pandemik? Terima kasih. Program latihan apa yang baik dilakukan selama pandemik? Biasanya ya, apalagi pelajar tuh kalau kita ketahui pasti kan energinya tuh masih keluar ya. Iya. Jadi kalau program latihan kayak misalkan seminggu kita collect mileage-nya 30 masih aman lah ya. 30 kilo misalkan. Berarti dalam kita ambil 1 hari buat istirahat. Seminggu 30 kan bisa dibagi-bagi tuh. Selain berlari, kita ada latihan upper body, kayak tadi pernapasan, strength trainingnya juga, penguatan kaki gitu. Jadi jangan hanya lari aja, bisa dikombinasiin juga. Kalau untuk mau jarak jauh, kayak tadi kayak saya bilang, jarak jauhnya tuh kita mau ambil yang kategori berapa sih? Nah itu baru tuh, misalnya kayak waktu itu saya pertama 62 kilo, event yang kedua yang saya 62 kilo dengan ketinggian 2111 mdpl. Saya tuh sama tim coba deh di collect, bisa nggak kamu tuh collect mileage dalam seminggu tadi 60 kilo. Awal-awalnya sih agak berat ya, apalagi buat Senin sampai Jumat ngantor, pulang malam. Nah itu agak susah tuh, kita bagi waktunya. Tapi kalau demi daripada saya keok nanti pas lari jauhnya, itu sebisa mungkin saya sisihkan waktu gitu. Kan balik lagi ke niatnya, kamu sudah ngambil keputusan akan berlari 62, ya konsekuensinya harus rutin, harus disiplin. Gitu aja. Jadi harus rutin ya, memang jangan tiba-tiba. Ini ada nih dari Wahyu Arfani nih, Om Martin. Kak, minta tipsnya dong ngatasin rasa bosan di tengah long run. Ini nih. Jalan-jalan. Ini nih. yang biasanya dialami memang sih ini. Ya, betul. Biasanya kalau udah kita nyebutnya kadang-kadang, wah, ini udah halu nih, udah ngomong sendiri. Di tengah malam udah selingat-selingat nggak ada siapa-siapa. Saya biasanya kalau lagi ultralari gitu adalah so akrab dengan warga lokal. Jadi itu kan kita nggak, kan suka ada nanya, Mas, lari dari mana? Kan bisa sendirian nih. Tahu-tahu kita mau ke perkampungan warga. Mas, lari dari mana? Kita berhenti aja dulu bentar. Oh, ngobrol gitu. Jadi kita bisa istirahat, ngobrol dulu sebentar. Itu kalau ngobrol sama orang tuh pasti rasanya tuh beda. Itu bisa salah satunya bisa mengatasi bosan. Ya, tapi ada juga kalau misalkan kita lagi entah berantah tidak ada ini, biasanya tuh pakai earphone, dengerin musik ataupun bawa speaker kecil, dengerin musik gitu kan, itu membantu. Nah, pernah ada pengalaman waktu lanjut Om Martin. Pernah ada pengalaman kita bergerombol, panitia itu sudah menginformasikan mati-mati untuk setelah dari CP ini ke CP berikutnya, tolong ya kalau punya teman atau yang teman pelari jangan sendirian, tungguin temennya, karena ke depan tuh sudah tidak ada penerangan, tidak ada desa setempat, itu kita sudah naik ke gunung dan itu tidak ada peradaban. Nah itu tuh sudah diwanti-wanti, wah gimana nih kan kalau di tengah jalan sendirian. Ya sudah, kita terpaksa deh nunggu teman-teman dengan rasa bosan dalam nanjak elevasi waktu ke Gunung Kidul. Ya susah senang jadi bersama-sama. Satu berhenti semua. Satu berangkat jalan lagi, ayo kita. Hiburan kita adalah ketika melihat cahaya lampu. Ada rumah nih, entah itu penduduknya atau yang punya rumah udah tidur apa enggak, yang penting kita ketemu rumah tuh senang. Berarti ada dekat lagi, dikit depan lagi ada desa nih.
Itu sih. Iya. Oke, jadi ini ya menemukan harapan, menemukan Ya, secercah harapan. harapan. Asik. Asik. Tadi tadi Om Martin bilang sambil dengar musik ya. Kira-kira musik jenis apa sih Om Martin yang biasanya buat nemenin kita lari Upbeat ya Om sih Martin? pastinya. Upbeat. Oke. Booster Sip. juga. Jadi, Kalau wah, kita oke. kalau kita Upbeat dengerinnya kan? Oke. Danila ngantuk dong. Betul. Atau dengerin Apalagi nyetel instrumental ya. iya, Aduh, apalagi bahaya itu. kayak 420 ngantuk lagi nanti. Itu mah udah tidur ya. Apalagi kayak Niji kan. Baik, nih. Iya, betul. Nih dari Om Ahmad Firman Namal. Wah, ini Oke. serem nih pertanyaannya nih. Om Waduh, Martin, apa nih? bagaimana mempertahankan motivasi agar tidak bosan untuk konsisten lari? Jadi biar nggak sekedar ikut-ikutan tren saja. Jangan sampai COVID-19 selesai, maka lari selesai juga. Ini kayaknya ini nih, saya tahu nih, Mas Firman memang lagi Iya, rajin-rajin itu lari. dia. Iya kan? Lagi rajin-rajin lari nih dia tuh. Ini manajernya nih, Lagi manajer rajin Om lari, Martin nanya. lagi rajin lari karena COVID. Tapi giliran udah bebas, nggak mau lari lagi gitu. Wah, betul. Gimana jaga konsistennya tuh Om Martin? Biasanya gini, kita berharap semua COVID itu nggak lama-lama ya. Jadi kita race organizer, event apapun, semua sekarang lagi berhenti. Kita berharap secepatnya lah ya, tahun depan semua insya Allah semoga semua normal dan event akan berjalan sesuai jadwalnya masing-masing. Kita mindsetnya adalah karena tahun ini kita puasa event lari, ya kan? Biasanya kita punya program nih dari Januari sampai Desember kita sudah ada plotting tuh. Biasanya nih event ini nih di tanggal segini di bulan ini nih kita udah marking di kalender. Kita udah susun program. Tapi di tahun ini pandemi nggak ada event, kita tetap programnya tidak sesuai yang buat mempersiapkan untuk race ya, cuman hanya conditioning, jadi biar tubuh nggak drop. Jadi pas nanti kita tahun depan insya Allah event semua berjalan lagi, kita nggak mulai dari nol lagi, kita start dari 2 lah, dari 2 kita jadi nggak mengejar ketertinggalan itu nggak jauh, itu aja. Jadi motivasinya adalah semoga kayak misalkan saya punya target tahun depan harus ikut half marathon. Saya tahu Firman nih udah half marathon dia. Saya kalau nggak salah dalam sebulan dia udah pernah lari half marathon. Gitu. Itu bisa menjadi motivasi. Tahun depan kita harus ikut race gitu. Jadi daripada saya mulai tahun depan dengan di start dari nol, mendingan saya tabung-tabung latihannya dari sekarang. Kan biasanya kalau rasa kangen itu pas ketemu kangennya itu langsung booster kan gitu kan. Ya semoga aja ya tahun depan normal. Langsung. Amin. Jadi ada motivasinya. Amin. Oke. Jadi ketika sudah ketemu waktunya langsung dihajar aja ya Om Martin ya. Iya. Kan lagi saking kangen-kangennya nih kita. Iya, betul. Kalau terkait event-event ya Om Martin ya, kan kita ada nih fenomena nih kayak sebagian orang Indonesia nih biasanya mengkoleksi medali-medali event maraton ya gitu. Nih menurut Om Martin kayak apa sih gitu? Kan kalau di Facebook tuh loh mereka tuh pada pamer medali-medali itu. Fenomena kayak gitu menurut Om Martin kayak apa sih? Fenomena itu sih sah-sah aja ya. Namanya kalau ada rezekinya bisa ikut event di luar negeri, ya silahkan. Sah-sah aja, setiap orang tuh punya targetnya masing-masing. Saya tahu beberapa teman saya tuh ada yang punya target saya harus ikuti semua World Major Marathon. Jadi ada beberapa maraton di beberapa kota di luar negeri yang diakui sebagai World Major Marathon.
kayak New York, kayak Chicago, kayak London dan sebagainya gitu, kayak Tokyo. Itu orang-orang yang ya kalau saya belum sampai tahap itu gitu. Karena pasti modalnya akan lebih gitu. Dan waktunya juga pasti akan lebih juga. Kayak biasanya saya ikutin event-event di Indonesia yang kayak di Jogja atau Borobudur, saya butuh cuti hanya 2 hari, kan kalau keluar saya nggak bisa cuti untuk sebanyak itu. Gitu. Itu sah-sah aja sih untuk pengalaman juga kan. Memakan waktu banyak ya memang ya Om Martin ya. Makan waktu dan makan biaya. Tapi jadi punya pengalaman. Betul. Membandingkan yang teman-teman saya alami, cerita teman saya adalah yang biasanya mereka berlari full marathon di Indonesia dengan catatan waktu kesekian, giliran lari di luar negeri dengan saking excitednya, pengalaman baru, tempat baru, dan suhu yang berbeda, itu kebanyakan mereka mendapatkan catatan waktu yang lebih bagus dari apa yang dilakukan di event di Indonesia. Setahu saya itu. Oke. Kalau ini ada pertanyaan lagi nih, Martin nih dari Nova Maulani nih. Kita bacakan dulu ya. Untuk nambah energi, biasanya apa makanan atau minuman yang bisa dikonsumsi, terutama sebelum lari biar strong? Ya. Untuk ada sih ya brand-brand asupan energi kayak gel. Di sini sebut merek boleh nggak sih? Nutri kayak nggak apa-apa, jelly gitu ya. Iya kayak makanya sebut merek boleh nggak sih? Dan pakai depannya jelly. Ya pokoknya banyak lah kita. Agar. Ya. Ada beberapa asupan energi yang biasa bisa mensupport energi kita, ataupun minuman isotonik lah, kita sebut aja minuman isotonik. Kadang gini, setiap pelari pasti akan mempunyai metabolisme tubuh yang berbeda. Kalau saya kurang cocok untuk minum isotonik, ya biasanya air mineral. Pernah mencoba, sebenarnya ada baiknya karena kan itu kan bisa buat booster, tapi kalau kitanya tidak cocok, nanti malah jadi melemah, kitanya jadi nggak selesai gitu. Kayak saya pernah mencoba untuk pertama kalinya menggunakan energi, asupan energi gitu, misalkan kayak tadi yang kita sebut itu ya. Saya pakai yang tipe ini. Salahnya saya adalah saya mencobanya langsung pas race. Dan itu di kilometer sekian setelah saya makan itu saya mules. Iya benar. Malah nggak strong ya. Nah itu dia. Jadi kalau memang mau ada niatan untuk niatnya untuk menambah energi, tolong dicoba pas latihan. Selain kita latihan lari jarak juga, coba juga diaplikasiin untuk asupan energinya. Jadi kayak semacam benar-benar simulasi, pas kita race di kilometer berapa, kita udah makan ini, gitu. Gitu. Nah, Om Martin, kalau berlari dengan kesehatan nih hubungannya apa sih Om Martin kalau menurut Om Martin ya? Terus seberapa sehat kalau misalnya kita rutin berlari gitu ya? Karena emang ada beberapa berita-berita yang aku searching tadi ya, kalau terlalu lama berlari itu juga nggak baik dalam kesehatan. Kalau menurut Om Martin seperti apa sih? Saya percaya ya kalau misalkan kayak ini nggak tahu ini dapat dukungan untuk semuanya apa setuju apa enggak ya, cuman alhamdulillahnya saya menjaga rutinitas saya berlari. Ini syukurnya ya, alhamdulillahnya ya, kondisi saya dalam keadaan sehat terus sih, tidak ada drop. Biasanya kayak sekarang kan takut kita semua takut pasti sama COVID kan, dengan menjaga protokol semuanya kita. Tapi kan ada juga kita harus menjaga imun tubuh kan, kayak tidak stres, ya, menjaga tetap kebugaran. Itu bekal spiritual juga, sugesti
saya rajin rutin lari, insya Allah sehat, udah gitu. Jadi di stigmanya Gitu main ya. Iya. Oke, satu pertanyaan lagi nih. Wah, dari Ade Haryono lagi nih. Om Martin Oke. kayak dia masih nggak Ini puas ya sama saya tahu pertanyaan nih tadi. Ade ini sebenarnya dia lari, catatan waktu larinya dia lebih baik dari saya loh. Nah, oke, manajemen minumnya gimana Om Martin sewaktu race ultra maraton gitu, biar tidak kehausan sepanjang race? Oke. Untuk Pertanyaannya kayaknya udah menjelaskan dia seorang ultra runner ya, Om Martin ya. ya, uh, perlu diketahui dalam berlari ultra itu kan kita tidak berbeda dengan survivor ya. Berlari ultra itu kita ada checkpoint yang sudah ditentukan. Misalkan dari kita start ke checkpoint pertama itu 17 kilo. Biasanya saya memperhitungkannya adalah walaupun mandatory gear-nya saya harus bawa emergency blanket, headlamp, water bladder 2 di sini pakai vest gitu, terus ya pakai bawa jaket pula, terus harus punya asupan, harus punya periwitan, itu benar-benar perlengkapan yang harus dipenuhi untuk seperti survivor. Nah, biasanya itu kan saya bawa bladder 2 di sini, kayak tempat air 2 gitu. Tapi kan di kilometer misalkan dari start ke checkpoint pertama 15 kilo atau 17 kilo. Ya kan? Di sejauh itu kita sudah memperhitungkan tuh, saya ada 2 bekal minum. Saya mau minum di 5 kilo ataupun di 8 kilo. Sebenarnya yang ini kita harus tahu diri kita juga ya. Kalau memang udah aus di kilometer 3 ya silakan aja minum. Tapi saya mempatokan biasanya jangan sampai lebih dari 10 kilo saya nggak minum. Kalau bisa, aus nggak aus, itu sebelum 10 kilo kita sudah minum. Gitu. Biasanya gitu. Okay. Nanti kita kan pas di checkpoint tuh pasti ada yang refill, ayo mau nambah nutrisi apa lagi, biasanya tawarin tuh, ada itu mau refill airnya gitu, nanti buat perbalan ke checkpoint berikutnya lagi, seperti itu. Jadi gitu ya Om Martin ya. Ya. Oke. Gitu ya Om Ade Haryono. Pertanyaannya sudah memuaskan lah ya. Ini semoga menjawab ya. Semoga menjawab ya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan Om Ade Haryono yang kita tanyakan ya Om Martin. Siapapun boleh DM di IG. Oke, IG-nya. Oke, sekarang kita waktunya sudah mau habis nih Om Martin. Kita mau minta pesan-pesan dari narasumber, dari Om Martin sendiri untuk pertemuan kita, untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan Om Martin. Ya, kita tahu kita lagi di masa sulit karena ada wabah bencana COVID ini. Bagaimanapun semua kegiatan harus tetap berjalan. Sebisa mungkin sih kita jaga kesehatan. Jangan sampai imunitas kita tuh turun. Sebisa mungkin kita sempatkan untuk berolahraga. Itu aja sih bekalnya udah. Nggak usah neko-neko. Protokol kesehatan tetap dilaksanakan, tapi untuk menyokong sugesti kita, kepercayaan diri kita, dimulai dengan hidup sehat dan tetap menjaga kebugaran. Semoga pandemi gak berlangsung lama, kita bisa ikut race berikutnya yang sudah kita kangen-kangen, kita tunggu-tunggu. Kita sudah puasa event, walaupun event itu tidak benar-benar berhenti, ada yang virtual, tapi rasanya berbeda. Kita lari sendiri, terus medalinya dikirim ke rumah, berbeda dengan kita harus bangun jam 4
lari bareng-bareng Betul. di finish line punya foto, itu berbeda. Ya. Makanya itu pun yang menjadi pilihan saya untuk tidak ikut virtual run. lebih bersabar aja lah. Semoga ini tidak berlangsung lama. Oke, Om Martin, thank you banget. Thank you berat Terima sudah kasih. hadir di kelas pertama. Luar biasa pengalamannya, sharing-sharing ilmunya. Mungkin makin ada lagi pemula-pemula yang memulai ultra runner. Mungkin nanti aku mencoba juga pelan-pelan. Asik, boleh. Boleh. Oke, makasih Om Martin Terima kasih. atas ilmunya. Terima kasih. Terima kasih untuk Oke, kesempatannya baik. juga. Baik, classmate, sampai juga kita di ujung acara. Jadi pesannya adalah mendukung sugesti, dimulai dengan hidup sehat dan menjaga kebugaran. Itu dia dari Om Martin. Terima kasih classmate semua. Sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share Instagram kelas bersama kita, Facebook kelas bersama kita, dan di YouTube tentunya di kelas bersama kita. Sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Saya Habib Prasetyo, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.